Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di antara hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj, yang pertama adalah peristiwa Isra Mi'raj menjadi barometer keimanan bagi kita, menjadi alat pengukur sejauh mana keimanan yang terpatri di dalam dada kita. Bagaimana tidak, peristiwa tersebut adalah sebagai peristiwa mukjizat yang bisa kita terima dengan iman kita. Pada saat belum ada teknologi tinggi luar angkasa, Rasulullah sudah mengangkasa melebihi apa yang terjadi pada saat ini. Menurut perhitungan ilmu pengetahuan, jika seorang manusia melakukan perjalanan sampai langit ke-7 saja dengan menggunakan kecepatan cahaya atau menggunakan pesawat yang sama dengan kecepatan cahaya, yaitu menurut Einstein 100.000 km per detik, maka akan sampai langit ke-7 setelah melintasi 8.000 tahun lamanya. Jika bolak-balik langit ke-7 dan bumi, maka menghabiskan waktu 16 tahun cahaya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sampai langit ke-7, sampai ke Sidratil Muntaha, bahkan terus sampai ke Mustawan. Tidak 16 tahun, cukup hanya 2/3 malam saja. Bukan 2/3 hari, tapi 2/3 malam. Subhanallah. Karenanya ini adalah peristiwa besar. Besok harinya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang Muslim dan orang-orang Makkah untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya tadi malam, maka pada saat itu manusia terbelah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kelompok ini dipelopori oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan. Mereka mengatakan bahwa Muhammad sudah gila, Muhammad sudah sinting. Bagaimana mungkin perjalanan begitu jauh hanya ditempuh dalam waktu yang singkat? Pasti si Muhammad sudah berdusta. Kelompok yang kedua yang dipelopori oleh Mu'tim bin Adi, dia merasa ragu. Kalau dikatakan benar tidak masuk akal, kalau dikatakan dusta, rasa-rasanya Muhammad belum pernah berdusta. Karenanya ia menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berkata, Muhammad, saya akan percaya apa yang engkau katakan kalau engkau sudah bisa membuktikan masuk akal. Apa yang kau inginkan, hai Mu'tim? Muhammad, angkat kaki kananmu. Rasul mengangkat kaki kanannya. Satu lagi engkau angkat. Rasul tidak melakukannya. Muhammad, mengangkat 2 kaki saja engkau tidak bisa, bagaimana mungkin kau terbang ke angkasa? Maka apa yang kau katakan pasti adalah dusta. Dalam satu riwayat, hampir-hampir Abu Bakar menampar muka Mu'tim bin Adi. Tapi kemudian direlai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kelompok yang ketiga adalah kelompok yang percaya 100%. Sami'na wa ata'na. Kelompok ini dipelopori oleh Abu Bakar Siddiq. Sehingga Abu Bakar Siddiq oleh Rasul diberikan gelar As-Siddiq. Dia adalah Abdullah ibnu Quhafah. Dipanggil Abu Bakar
kemudian ditambah As-Siddiq karena ia yang pertama membenarkan Isra Mi'raj. Pada saat umat Islam sedang bingung, pada saat umat Islam antara percaya dan tidak percaya, Abu Bakar tampil ke depan. Ya Rasulullah, apa yang kau katakan, saya angkat bicara. Saya percaya 100% wahai Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Demikian juga bagi kita, apakah percaya atau tidak terhadap peristiwa tersebut, sehingga peristiwa Isra Mi'raj menjadi ukuran kepercayaan dan keimanan bagi kita. Sehingga di kelompok kita pun ada yang menganggap bahwa Isra Mi'raj adalah peristiwa jasmani dan rohaninya Rasulullah. Ada pula kelompok yang mengatakan hanya sekedar ruhaninya saja yang terbang sampai ke Al-Mustawa. Dan orang Islam pun ada yang mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah bagaikan mimpi. Hadirin rahimakumullah. Kalau peristiwa itu hanya sekadar ruhaninya saja, tidak begitu istimewa. Karena kita pun bisa, jasadnya sedang ada duduk di sini, bisa jadi rohani kita sedang kelayaban ke pasar, ke mall, atau ke tempat yang lain. Apalagi kalau hanya sekedar mimpi. Apa yang istimewa kalau Isra Mi'raj hanya sekedar mimpi? Kita pun sering bermimpi masuk ke dalam surga, mimpi bertemu dengan Rasulullah, mimpi berjalan-jalan keliling dunia, padahal waktunya hanya 5 menit mungkin kita bermimpi. Apa yang istimewa kalau Isra Mi'raj hanya sekedar mimpi? Jadi khatib pun yakin bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah, jasmaninya dan rohaninya. Karenanya ketika kita melihat peristiwa tersebut, kita tidak hanya sekedar melihat Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Yang pertama, kita melihat Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, kita melihat dari dimensi kekuasaan Allah. Karenanya Allah mengatakan bahwa di Isra dan di Mi'rajkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kebesaran kami. Jadi jangan hanya melihat Nabi Muhammadnya saja, tapi lihatlah Allah yang punya kuasa, sehingga kita benar-benar yakin itu terjadi. Dapat dianalogikan, di sekitar kita ada orang yang miskin, sangat miskin. Dia tidak punya pekerjaan, rumahnya pun butut dan sudah miring hampir rubuh. Tapi di halamannya bertengger kendaraan atau mobil mewah, Mercy. Kalau kita hanya melihat orangnya, kita tidak akan percaya. Mana mungkin orang miskin kayak begitu punya mobil Mercy, dan benar dia punya mobil Mercy. Tapi kalau melihat dari sudut yang lain, bisa jadi kita pun yakin dia memang seorang miskin, tidak punya apa-apa, pekerjaan pun serabutan. Suatu saat ketika dia mengambil barang-barang bekas di tumpukan sampah, dia menemukan sebuah tas. Setelah diambil, ternyata berisi uang miliaran rupiah. Dilihat di dalamnya ada alamat pemiliknya. Dengan jujur dia mendatangi pemiliknya, lalu menyerahkan uang tersebut. Atas kejujuran dan prestasinya, pemilik uang itu memberikan hadiah sebuah mobil mewah dan uang jutaan rupiah. Maka kalau kita melihat orangnya yang miskin seperti itu, mustahil dia punya mobil seperti itu. Tetapi ternyata dia punya mobil adalah hadiah dari orang kaya. Maka kita pun akhirnya mengatakan, oh iya, percaya kalau seperti itu. Peristiwa Isra Mi'raj, kalau hanya melihat Nabi Muhammad, bisa jadi kita tidak percaya. Mana mungkin
menembus waktu, menembus tempat begitu cepat. Tapi ketika kita melihat Allah punya kuasa, makanya dia diperjalankan, bukan berjalan sendiri Rasulullah. Siapa yang memperjalankannya? Yang punya kuasa, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Percaya atau tidak? Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, pelajaran daripada peristiwa Isra Mi'raj, bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah diawali minal masjid ilal masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah bisa saja memperjalankan beliau dari rumah saja, tidak perlu ke Masjidil Haram, tidak perlu ke Masjidil Aqsa. Ini sebuah isyarat bahwa umat Muhammad orientasi hidupnya harus minal masjid ilal masjid, dari kesucian kepada kesucian, dari kebaikan kepada kebaikan, dari kebenaran menuju kebenaran. Isyarat bagi kita. Yang pertama, dilihat dari sudut fisiknya. Minal masjid ilal masjid. Kita harus membangun masjid dengan baik dan bagus, harus representatif. Idealnya, hadirin rahimakumullah, masjid harus lebih bagus daripada rumah-rumah orang Islam yang ada di sekitar masjid. Malu harusnya umat Islam kalau masjidnya jelek, sementara rumah pribadinya mentereng serba lepas. Malu umat Islam seperti itu. Kenapa? Masa iya rumah yang didirikan dengan menggunakan uang pribadi bisa bagus dan mentereng serba lepas, tapi masjid yang dibangun secara rame-rame bangunannya butut? Ditambah seandainya masjid lebih bagus bangunannya daripada rumah-rumah pribadi, maka diharapkan para jamaahnya, umat Islam, merasa betah dan kerasan berada di masjid. Sehingga hadirin yang berbahagia, sangat relevan dengan yang kedua. Kalau tadi masjid sebagai bentuk bangunan, yang kedua bagaimana kita mentakmirkan, memakmurkan masjid dengan ibadah. Betah umat Islam kalau masjidnya bagus. Jangan sampai umat Islam menjadi alergi masuk masjid. Kenapa? Karena masjidnya butut. Umat Islam masuk masjid harus seperti ikan yang dilepas ke telaga. Memang di sana habitatnya, dia lepas, bebas, merdeka, menari-nari di dalam air. Jangan umat Islam masuk masjid bagaikan burung yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam sangkar. Meskipun sangkar itu adalah sangkar emas, tetapi burung merasa terkekang di dalamnya. Jangan seperti itu. Karenanya hadirin yang berbahagia, isyarat dari peristiwa Isra Mi'raj, mari kita bangun masjid dengan bagus, dan mari kita isi masjid dengan kegiatan ibadah. Ada dua peristiwa yang sangat besar, peristiwa itu yang dialami oleh Rasulullah, dan ternyata dua peristiwa itu sangat erat kaitannya dengan masjid. Sebuah isyarat besar. Apa itu? Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang kedua, peristiwa hijrah. Hijrahnya Rasulullah, begitu sampai di Kuba dia mendirikan masjid. Sampai di Madinah dia mendirikan masjid. Tidak mendirikan rumah, tidak mendirikan villa, penginapan, tidak, tapi masjid. Apa isyarat dari ini? Bahwa umat Muhammad harus orientasinya hidupnya ke masjid. Jangan masjid ada dan luas, umat Islam jamaah masih senang dan suka sholatnya di rumah masing-masing. 27 derajat jika sholat berjamaah dan lakukan di dalam masjid.
Yang ketiga, hadirin yang berbahagia, isyarat daripada peristiwa Isra Mi'raj bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa, yaitu peristiwa horizontal dan vertikal. Peristiwa Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah peristiwa horizontal. Dari Masjidil Aqsa sampai Mustawa adalah peristiwa vertikal. Kenapa Allah tidak langsung saja memperjalankan Rasulnya dari rumah sampai Mustawa, tapi dari masjid ke masjid kemudian baru ke atas? Ini juga adalah isyarat bahwa umat Muhammad harus menjalin dua hubungan. Hubungan horizontal sesama makhluk Allah, khususnya manusia, dan hubungan vertikal adalah dengan Allah. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, duribat alaihimudillah aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Mereka akan ditimpa kebinasaan di mana saja mereka berada, kecuali melakukan hubungan kepada Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Orang yang baik hubungannya dengan Allah tapi buruk hubungannya dengan manusia adalah orang bangkrut di akhirat nanti. Orang yang baik dengan manusia hubungannya tapi buruk dengan Allah hubungannya, ini orang yang sia-sia amalnya. Inilah isyarat daripada peristiwa Isra Mi'raj. Kita menjalin dua hubungan, hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama manusia. Dan yang terakhir, pelajaran yang bisa dipetik dari Isra Mi'raj tentu saja adalah dalam peristiwa Mi'raj Allah turunkan perintah sholat. Ada relevansinya dengan minal masjid ilal masjid. Apa yang diterima di dalam Mi'raj adalah sholat. Sholat oleh Rasul disebutkan sebagai tiang agama. Kalau kita mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Kalau kita meninggalkan sholat berarti kita meruntuhkan agama. Dan yang kedua, sholat adalah ukuran. Sholat adalah ukuran. Maka Rasul pun mengatakan, yang pertama dihisab di yaumil qiyamah nanti adalah sholat. Sebab jika sholatnya bagus, maka baguslah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Tapi bagaimana? Ada orang yang sholatnya rajin, tetapi akhlaknya kurang bagus. Bukankah kalau sholatnya bagus, pasti akhlaknya bagus? Iya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalaupun dia sholatnya rajin, akhlaknya masih buruk, dia belum mendirikan sholat. Dia baru mengerjakan sholat, tapi belum mendirikan sholat. Artinya apa? Bahwa nilai-nilai dalam sholat, makna-makna di dalam sholat belum dia resapi dan belum dia laksanakan. Karena kalau orang melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, insya Allah dia akan bertampak kepada baiknya amal dan hatinya. Bagaimana tidak? Kalau kita resapi sejak awal, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua belah tangan, menunjukkan ketundukan kepada Allah, penyerahan secara total kepada Allah. Kalau kita resapi ketika kita sujud di hadapan Allah di dalam sholat, maka akan melahirkan manusia-manusia yang tawadhu. Manusia tidak akan sombong kalau dia meresapi makna daripada sujud ketika sholat. Ketika sujud, kepala yang biasa di atas ditaruh paling atas. Ketika sedang sujud, kepala berada di bawah kaki, di bawah kemaluan, dan di bawah perut. Sambil kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Kita benamkan kepala kita sebagai pusat daripada tubuh kita adalah kepala. Dan pada saat yang bersamaan kita menyatakan Allah yang maha tinggi. Meresap ke dalam hati, lahirlah manusia tawadhu alias tidak sombong. Inilah makna diantara daripada sholat itu.
Jadi hadirin yang berbahagia, mari kita tunaikan solat dengan sebaik-baiknya, resapi makna dan nilainya agar melahirkan manusia-manusia yang lebih baik. Maka solat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang ia ridho. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.